Halo teman-teman, jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang rasio profitabilitas. Ada yang tahu nggak apa itu rasio profitabilitas? Jadi rasio profitabilitas adalah metrik keuangan yang digunakan untuk menilai kemampuan bisnis atau perusahaan untuk memperoleh laba dari aktivitas penjualan dan operasionalnya dari waktu ke waktu. Rasio profitabilitas ini digunakan sebagai salah satu metrik untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan. Selain itu, rasio profitabilitas juga bermanfaat bagi investor untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja perusahaan dalam memperoleh laba relatif terhadap pendapatan, aset neraca, biaya operasi, dan ekuitas pemegang saham selama periode waktu tertentu. Rasio profitabilitas berfungsi agar investor dan kreditur bisa menilai keuntungan investasi yang akan diperoleh investor dan jumlah keuntungan perusahaan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar hutang kepada kreditur berdasarkan tingkat penggunaan aset dan sumber daya lainnya sehingga terlihat tingkat efisiensi perusahaan. Adapun jenis-jenis rasio profitabilitas. Yang pertama yaitu gross profit margin. Gross profit margin atau margin laba kotor adalah rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Margin laba kotor dilakukan dengan cara membandingkan laba kotor dengan pendapatan penjualan. Di sisi lain, margin laba yang rendah menunjukkan harga pokok penjualan yang tinggi, yang dapat dikaitkan dengan kebijakan pembelian yang merugikan, harga jual yang rendah, persaingan pasar yang ketat, atau kebijakan promosi penjualan yang salah. Cara hitung gross profit margin atau laba kotor dibagi total pendapatan dan dikali 100%. Contoh rumus rasio ini yaitu laba kotor perusahaan PT Mega Sejahtera 48 juta, total pendapatan perusahaan yaitu 55 juta. Maka gross profit margin perusahaan PT Mega Sejahtera adalah laba kotor dibagi total pendapatan dan dikali 100%. Jadi 48 juta dibagi 55 juta dan dikali 100. Dan hasilnya adalah 87%. Dan selanjutnya adalah net profit margin. Margin laba bersih adalah rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba bersih yang diperoleh setelah dikurangi pajak dari pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Margin laba bersih ini disebut juga rasio margin laba. Rasio ini mengukur laba bersih setelah pajak terhadap penjualan. Semakin tinggi laba bersih, semakin baik operasi suatu perusahaan. Margin laba bersih dihitung menggunakan rumus yaitu net profit margin atau laba bersih setelah dibagi pajak penjualan. Jadi contoh rumus rasio profitabilitas net profit margin yaitu pendapatan penjualan bersih yaitu 270 juta rupiah, laba bersih setelah pajak yaitu 140 juta rupiah. Jadi yang ditanyakan margin laba bersih. Jadi margin laba bersih sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi pendapatan penjualan bersih. Jadi margin laba bersih itu 270 juta dibagi 140 juta. Jadi totalnya mendapat margin laba bersih itu 1,92%. Yang selanjutnya return on asset ratio. Tingkat pengembalian aset adalah rasio profitabilitas untuk menilai persentase keuntungan yang diperoleh perusahaan terkait dengan sumber daya atau total aset, sehingga efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola asetnya dapat dilihat dari rasio persentase ini. Rumus rasio pengembalian aset adalah ROA sama dengan laba bersih dibagi total aset. Contoh perhitungan rumus rasio profitabilitas ROA dengan memakai data laporan keuangan sebuah perusahaan. Diketahui laba bersih perusahaan sebesar 180 juta rupiah dan total aset 20 juta rupiah. Maka hitunglah ROA perusahaan tersebut. ROA sama dengan laba bersih dibagi total aset. Jadi ROA sama dengan 180 dibagi
20 juta dan hasilnya adalah 9%. Yang selanjutnya adalah Return on Equity Ratio. Return on Equity Ratio atau ROE adalah rasio profitabilitas untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari investasi pemegang saham perusahaan yang dinyatakan dalam persentase. ROE dihitung dari pendapatan perusahaan terhadap modal yang ditanamkan oleh pemilik perusahaan atau pemegang saham biasa dan pemegang saham preferen. Rumus return on equity adalah ROE yaitu sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas pemegang saham. Contoh perhitungan menggunakan rumus rasio profitabilitas return on equity ratio atau ROE. Contohnya yaitu berdasarkan laporan keuangan yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2017, PT Mega Sejahtera yang bergerak di sektor konstruksi memiliki laba bersih setelah pajak sebesar 500 juta. Total ekuitas para pemegang saham adalah sebanyak 800 juta. Yang ditanyakan adalah berapakah rasio pengembalian ekuitas atau return of equity PT Mega Sejahtera, yaitu ROE sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas pemegang saham. Jadi ROE sama dengan 500 juta rupiah dibagi 800 juta rupiah. Hasil yang didapat adalah ROE yaitu 62,5%. Selanjutnya adalah rasio pengembalian penjualan atau return on sales ratio. Return on sales adalah merupakan rasio profitabilitas yang menampilkan tingkat keuntungan perusahaan setelah pembayaran biaya variabel produksi seperti upah pekerja, bahan baku, dan lain-lain sebelum dikurangi pajak dan bunga. Rasio ini menunjukkan tingkat keuntungan yang diperoleh dari setiap rupiah penjualan yang juga disebut margin operasional atau operating margin atau margin pendapatan operasional atau operating income margin. Rumus untuk menghitung return on sales atau ROS yaitu ROS sama dengan laba sebelum pajak dan bunga dibagi penjualan dikali 100%. Contoh rumus rasio profitabilitas return on sales ratio atau ROS yaitu PT Mega Sejahtera menghasilkan laba sebelum pajak dan bunga sebesar 100 juta, sedangkan penjualan adalah sebesar 1,5 miliar. Berapakah return on sales atau tingkat pengembalian penjualan PT Mega Sejahtera? Jadi ROS laba sebelum pajak dan bunga dibagi penjualan dikali 100%. Jadi ROS adalah 100 juta dibagi 1,5 miliar dan dikali 100%. Jadi total ROS adalah 6,7%. Yang selanjutnya adalah pengembalian modal yang digunakan atau return on capital employed. Return on capital employed atau ROC merupakan rasio profitabilitas yang mengukur keuntungan perusahaan dari modal yang dipakai dalam bentuk persentase atau persen. Modal yang dimaksud adalah ekuitas suatu perusahaan ditambah kewajiban tidak lancar atau total aset yang dikurangi kewajiban lancar. Dua rumus ROC yang sering digunakan adalah ROC sama dengan laba sebelum pajak dan bunga dibagi modal kerja. Yang kedua, ROC yaitu laba sebelum pajak dan bunga dibagi total aset atau kewajiban. Selanjutnya adalah return on investment atau ROI. Return on investment merupakan rasio profitabilitas yang dihitung dari laba bersih setelah dikurangi pajak terhadap total aktiva. Return on investment ini berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan terhadap jumlah aktiva secara keseluruhan yang tersedia pada perusahaan. Rumus ROI yaitu laba atas investasi dikurang investasi awal dibagi investasi dan dikali 100%. Contoh perhitungan dengan rumus
profitability ratio ini yaitu perusahaan maju bersama melakukan investasi sebesar 500 juta kepada semua usaha penjualan produk kendaraan. Perusahaan maju bersama ternyata mendapatkan penjualan sebesar 1000 unit kendaraan. Dan dari penjualan tersebut, perusahaan mendapatkan keuntungan sebesar 600 juta. Diketahui keuntungan laba investasi sebesar 100 juta dan modal investasi awal sebesar 500 juta. Jadi perolehan perhitungannya adalah ROI yaitu 600 juta dikurang 500 juta dibagi 500 juta dan dikali 100 yaitu 20%. Selanjutnya adalah earning per shares atau EPS. Earning per shares adalah rasio profitabilitas yang menilai tingkat kemampuan per share dalam menghasilkan keuntungan bagi sebuah perusahaan. Manajemen perusahaan, pemegang saham biasa, dan calon pemegang saham sangat memperhatikan laba per saham karena merupakan salah satu indikator keberhasilan perusahaan. Rumus earning per share atau EPS adalah laba bersih setelah pajak dikurangi dividen saham preferred dan dibagi jumlah saham biasa yang beredar. Contoh rumus EPS atau rumus Setia Merdeka mempunyai saham yang beredar sebanyak 1 juta lembar pada tahun 2017. Laba bersih setelah pajak adalah 1 miliar. Perusahaan Setia Merdeka kemudian memutuskan untuk membagikan 10% dividen atau sekitar 100 juta kepada pemegang sahamnya. Jadi, berapakah earning per shares atau laba per lembar sahamnya? Laba per saham atau EPS sama dengan laba bersih setelah pajak dikurangi dividen. Jadi jumlah saham yang beredar laba per saham atau EPS yaitu 1 miliar dikurangi 100 juta dibagi 1 juta. Jadi laba per saham atau EPS yaitu 900 juta dibagi 1 juta. Jadi total laba per saham EPS-nya adalah 900. Jadi per saham atau earning per shares atau EPS PT Setia Merdeka adalah sebesar 900.